Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, watak dasar dari penguasa-penguasa itu bandit. Kalau dia menghilangkan sivilisasi, menghilangkan demokrasi, menghilangkan peradaban, berperilaku seperti bandit yang menetap atau bandit yang roving, itu sesungguhnya dia balik ke evolusi tahap kedua dan tahap ke-1, ya. Jadi jadi hanya bandit yang bisa membelokkan demokrasi itu menjadi otoriter, ya. Jadi sejatinya ini seperti di Al-Qur'an lah. Watak dasar kita manusia itu ya ada setannya, ya. Jadi penguasa itu kalau tidak dikontrol, tidak diatur dengan norma, tidak diatur dengan norma kita tidak boleh, norma kita bergantian supaya tidak kalau panjang ya kekuasaan itu nanti dia akan otoriter, absolute power tend to corrupt absolutely, dibatasi 2. Nah, kalau ada intelektual rongsokan yang menambah-nambah 3 jadi 4, yaitu balik lagi ke otoriter, ya. Nah, itulah yang disebut intelektual rongsokan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat PI, saya kira karena kita sudah senior, kita nggak usah tanya jawab ya, seperti basic training PI, saya tidak mau. Kalau perlu saya setelah selesai saya nggak ngomong, ya, nggak perlu ngomong lagi. Itu langsung aja pengantar saya itu langsung menjadi isu ya, yang harus kita diskusikan ya, dengan pendapat-pendapat di berbagai sisi. Ya. Di sini ada Bang Fahri sudah, saya dengar tadi. Masuk ya. Ya, izin Bang Fahri ya, ini senior saya di LP3S. Jadi sebagai cendekiawan saya mau mengajukan satu teori saja ya. Satu teori sebelum masuk ke oligarki ya. Di dalam ekonomi politik itu dikenal teori yang disebut empire builders theory, empire building theory ya. Apa itu? Teori ini mengatakan bahwa pemegang kekuasaan atau politisi-politisi ya, bupati, pemerintah, presiden, ya, pejabat publik itu seperti pengusaha, ya, seperti Mas Nasrul, nggak ada bedanya. Ya, kalau pengusaha itu maximizing budget, ya, empire builders ini memaksimumkan kuasa, ya, jadi mengembangkan kekuasaan dan secara terus-menerus ya mengikat dengan network, dan itu wajar ya. Dalam politik itu permainan seperti itu. Dalam bisnis juga begitu, sunatullah kalau di dalam bisnis sunatullah. Ya, di dalam ini sunatullah juga ya. Konflik-konflik setelah Nabi wafat itu kan sunatullah dari pelaku-pelaku di sekitar Nabi yang ingin mempunyai dominan posisinya ya. Dan mengenyahkan yang lain ya. Dan sampai sekarang sejak Nabi wafat, konflik di dalam Islam tak berhenti itu, tak pernah berhenti. Itu refleksi dari teori empire builders. Nah, teori empire builders ini dalam ekonomi politik berkaitan dengan resources, dengan anggaran APBN. Ya, yang kemudian mereka ada teori maximizing budget, maximizing resource. Jadi kalau Mas Nasrul ada di dalam DPR, dia memaksimumkan budget untuk dapilnya, nah itu normal saja. Ya, sama dengan memaksimumkan profit, ya, di dalam profit supaya untung, mengefisienkan ongkos, kan sunatullah dong itu. Orang mengambil untung kan sunatullah, ya. Tapi menipu itu tidak boleh. Ya. Kalau tidak untung, yang namanya menentang sunatullah, ya. Ongkosnya 1.000 dijual 800, nah, itu namanya on, ya. Nah, pada saat yang sama itu di dunia bisnis, di dunia politik itu memaksimumkan resource budget dan empire builders. Sehingga dan sekarang proses itu berjalan sangat mulus ya, ketika tahun 98 Bandul itu ada di DPR. DPR itu kuasa bukan main ya. Pemerintah itu relatif lemah ya.
Mas Nasrul itu di DPR, waduh, kalau menteri diundang, dia sunatan aja 5 menterinya datang. Sekarang kebalikan, DPR itu seperti kerbau dicokok hidungnya, dan kekuasaan sekarang tersentralisasi ya di dalam eksekutif ya. Dan inilah relevansinya dengan topik kita, yaitu oligarki ya. Jadi oligarki itu sederhana saja, yaitu kekuasaan yang dipegang ya secara efektif, kuat, terkontrol, tersentralisasi di tangan elit sekelompok kecil saja. Dan biasanya sekelompok elit itu berhubungan dengan resource di dalam APBN, di dalam dunia usaha, dan lain-lain. Sehingga berhubungan dengan pengusaha besar dan seterusnya. Yang contoh paling gamblang, Putin. Ya. Kalau di luar negeri, Putin. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Ya, kita bahas ini. Ya. Saya tidak akan menentukan, ya, oligarki kita itu sudah di puncaknya. Oligarki kita ini sudah paling tinggi di dunia. Saya tidak akan menentukan seperti itu. Ya. Tapi kita diskusikan saja, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, adakah oligarki, ya, atau sudah puncaknya oligarki? Ya, saya menjawab sedikit saja, tidak akan menjudge bahwa oligarki itu sudah kuat dan harus diguncang dan seterusnya. Nah, sekarang saudara sekalian, mengapa oligarki ini bertumbuh ya? Karena memegang resource ya, seperti Pak Harto, itu dia kuat dan menjadi elitis ya. Saya ingat ketika jalan-jalan dengan Bang Fahri Ali diskusi ya, itu lewat di Tamrin, mungkin Bang Fahri sudah lupa. Waktu itu kantornya Ali Sadikin di Jalan Sudirman itu diobrak-abrik oleh penguasa ya, karena dia masuk petisi 50 ya. Nah, itulah kelompok elit itu untuk mempertahankan kekuasaan secara efektif, dia menyingkirkan oposisi ya, menyingkirkan orang yang ingin mengontrol atau yang tidak suka ya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga sistem oligarki ini berimpit ya, setali satu mata uang ya dengan otoritarianisme. Nah, sekarang mengapa itu terjadi lanjutan di Orde Baru sampai sekarang sudah mulai terjadi, karena di Orde Baru itu memegang resource ya. Resource itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Apa resource itu? Yaitu minyak. 80% dari APBN kita itu minyak. Dan minyak itu dipegang bukan oleh menteri, tetapi Direktur Pertamina namanya Ibnu Sutowo. Dan Ibnu Sutowo saya kira, menurut saya kekuasaannya itu sama dengan 6 menteri, ya, setengah lusin menteri. Walaupun dia hanya seorang direktur. Ya. Dan dia bisa memanggil Habibie, disuruh Pak Harto. Ya. Tetapi ya karena tidak terkontrol, ya akhirnya banyak utang dan bangkrut juga kita ya pada tahun berapa itu ya, 79 ya. Nah, dari situ oligarki itu refleksi dari yang saya sebut teori empire builders ya. Jadi empires ya, kerajaan itu kan hanya ada satu raja ya, tidak ada lagi yang lain hanya elit yang mendukung itu ya. Dan sekarang saya sebut berimpit dengan kekuasaan yang otoriter, karena DPR-nya juga sudah tidak mempunyai kekuasaan apa-apa lagi. Lebih 80% itu ikut dari pemerintah. Tapi sekarang mulai pecah, ini Bang Fahri yang bisa menganalisis ya. Ketika ada elit ya punya keinginan untuk menunda pemilu, menambah kekuasaan ya, saya sudah mendengar menambah menunda pemilu, menambah kekuasaan 2 tahun 3 tahun itu tahun lalu. Jadi kasak kusuk ya. Dan yang saya temui bukan di warung kopi ya, mantan pejabat, mantan sampai pada tingkat yang sangat tinggi. Dan 1 tahun ini terbukti itu ya, bahwa niat itu sudah ada, tetapi gara-gara PDIP ya, kekuasaan ada pecah, maka sekarang sudah terhambat. Ya, DPR sudah ketok palu, MPR sudah ketok palu, pimpinannya bertemu, ya, ketok palu, ada sidang umum MPR RI. Sudah ada sidang umum, ya.
bulan apa nih? Bulan April sudah ketok palu. Jadi sudah sepakat. Nah, di situ ingin memasukkan gagasan Ibu Megawati, yaitu ya rencana pembangunan jangka panjang seperti zaman Soekarno dan Soeharto. Ya. Nah, di dalam proses itu akan ada penumpang gelap, ya, ada penumpang gelap untuk 3 periode, ya, yang didukung oleh intelektual rongsokan seperti siapa itu? Sahabat kita, An AMI itu siapa? Siapa Pak Nasrul? Kodari ya? Ya, intelektual rongsokan kayak begitu, ya, yang mendukung, ya. Nanti kalau 3 periode itu berhasil, katanya demokrasi kan? Jadi 3 periode demokrasi, ya. Nanti kalau sudah 3 periode berhasil, akan menjadi 4-5 periode dan seumur hidup, ya. Loh, ini namanya demokrasi, ya. Kata Kodari, itu presiden ngomong ini demokrasi. Ya sudah, nanti seumur hidup demokrasi juga, ya. Nah, sekarang saudara sekalian, dari mana akar asal muasal kekuasaan seperti itu? Karena tidak terkontrol, ya. Tidak ada oposisi yang mengingatkan, ya. Ya seperti kita jadi imam kan, kalau salah ya diingatkan, ya. Nah, ini saya akan menyampaikan teori bandit yang disampaikan oleh Olson, ya, Mansur Olson, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi. Olson ini pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, di Indonesia belum tentu 100 tahun dapat Nobel, belum tentu, ya. Apa yang disebut teori evolusi kekuasaan, ya. Kekuasaan itu pada bentuknya yang sangat sederhana, ketika tidak ada administrasi pemerintahan, tidak ada macam-macam, itu bentuknya seperti koboi, film koboi, ya. Itu kesukaan Mas Nasrul itu, film koboi, ya. Dan itu adalah orang yang kuat naik kuda, ya. Dia yang paling gagah dan dia mencari resource, ya, ke sana kemari, ya. Ketemu ini gandum, ya, ketemu desa yang menyimpan gandum, dirampas, diambil, dibakar, ya. Masuk ke tempat lain, dibakar, ya. Dan jadi dia penguasa, ya, mengambil, merampas orang, ya, dan tidak ada demokrasi, ya. Itu orang yang kuat yang menang, hukum rimba. Nah, itulah bentuk tahap pertama dari kekuasaan yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi hukum rimba, ya. Tapi di antara, ya, perampok-perampok yang kejam itu ada yang pinter, ya. Ada yang smart, ada yang masuk ke tahap 2. Dia berpikir, loh, kalau kita rombongan perompak-perompak penguasa daerah wilayah ini, ya seperti singa lah menguasai wilayah, kalau kita bakar-bakar terus, lama-lama sumber dayanya habis. Kalau sumber daya habis, kita juga mati. Ya, kan? Ya, di tahap pertama itulah teori evolusi kekuasaan itu namanya roving bandit, ya, bandit yang berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah, ya. Seperti itu, ya, seperti film koboi itu evolusi tahap pertama. Tahap yang kedua, seperti yang saya sebutkan, mulai cerdas, ya. Mulai cerdas, dia membentuk diri, ya, seperti punya kekuasaan, ya, markas besar, ya, menjadi stationary bandit yang menetap. Mulai ada pemerintahan tapi otoriter sudah menetap, dan orang-orang yang menanam gandum, menanam padi itu harus menyerahkan, ya, separuh atau lebih dari gandumnya kepada penguasa itu. Sisanya untuk dia makan sendiri, ya. Nah, itu tahap kedua, yaitu bandit menetap. Lalu muncullah peradaban, ya, evolusi ketiga. Muncul peradaban, demokrasi, ya, civil society, dan seterusnya. Muncullah demokrasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, watak dasar dari penguasa-penguasa itu bandit. Kalau dia menghilangkan, ya, sivilisasi, ya, menghilangkan demokrasi, menghilangkan peradaban, berperilaku seperti bandit yang menetap atau bandit yang roving, itu sesungguhnya dia balik ke evolusi tahap kedua dan tahap ke-1, ya. Jadi bandit, ya, jadi hanya bandit yang bisa membelokkan demokrasi itu menjadi otoriter, ya. Jadi sejatinya, ya, ini seperti di Al-Qur'an lah. Watak dasar kita manusia itu, ya, ada setannya, ya. Jadi
penguasa itu kalau tidak dikontrol, tidak diatur dengan norma, tidak diatur dengan norma kita tidak boleh, norma kita bergantian supaya tidak kalau panjang ya kekuasaan itu nanti dia akan otoriter, absolute power tend to corrupt absolutely, dibatasi 2. Nah, kalau ada intelektual rongsokan yang menambah-nambah 3 jadi 4, yaitu balik lagi ke otoriter ya. Nah, itulah yang disebut intelektual rongsokan itu ya. Nah, jadi saudara sekalian ya, kembali ke definisi tadi, oligarki itu ya berdasarkan teori empire builders dia memegang kekuasaan kembali ya, dan hubungan antara pengusaha dengan kekuasaan itu ada, tetapi pada saat ini relatif lemah. Contohnya minyak goreng ya. Kalau zaman Soeharto ya, minyak bumi yang dikuasai oleh negara dipegang, harganya naik karena perang di Timur Tengah, dia tetap kendalikan, dikasih subsidi banyak. Nah, sekarang kita menghasilkan berlimpah minyak sawit, minyak gorengnya kekurangan dan orang antri. Itu berarti negara tidak bisa mengontrol ya kolaboratornya. Ya. Dan ini sudah mulai pecah dan mungkin mencari dalam waktu 22-23 ini sudah tahun politik, sudah mencari-cari patron yang baru ya. Nah, yang paling penting terakhir sebenarnya mengapa menjadi elitis dan konsentrasi sumber daya kekayaan ada di tangan segelintir orang, karena pasal 33 itu tidak dilaksanakan ya. Dan yang dilaksanakan seperti minyak ya, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan kemakmuran orang per orang, itu tidak dilaksanakan. Dilaksanakan minyak tetapi dikorupsi kan. Tetapi tanah ya. Tanah itu seperti teori Ricardo nggak bisa seperti kacang goreng atau kerupuk. Kalau permintaan terhadap kerupuk atau kacang itu naik, besok bisa digoreng. Mas Nasrul bisa ngambil kacang tanah di Jawa Tengah, diangkut ke Jakarta, ada, bisa ditanam. Tanah tidak bisa. Ya. Karena itu tanah itu masuk dalam apa yang disebut dalam teori ya 1 abad yang lalu lebih, yaitu teori Ricardo. Ya. Jadi tanah inilah kemudian menjadi objek spekulasi yang sekarang Gini rasionya secara ekonomi itu 0,7. Ya. Tapi itu lebih dari itu ya. Karena itu sudah ada suara-suara satu orang menguasai tanah seluas Singapura dan seterusnya. Itu bertentangan dengan pasal 33 ya. Dan semua negara industri yang sukses itu sudah mengalami reformasi agraria seperti restorasi Meiji ya. Nah, di antaranya modal dasar fondasi industrialisasi itu tanah ya. Di Jepang didistribusikan. Kemudian kalau punya 5 anak, tidak boleh anak kedua, 3, keempat pada waktu restorasi Meiji itu tidak menggunakan tanah sehingga dibelah-belah ya. Sehingga kecil-kecil seperti di Indonesia hanya 0,3 ya. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau dijawab adakah oligarki di Indonesia? Ada. Ya. Tetapi sekarang sedang berubah, diuji dengan kasus minyak goreng, pecah dengan kolaboratornya. Biasanya itu dipanggil mau dan ini kan menurunkan popularitas ya dari pemerintah. Pemerintah itu walaupun jelek, popularitasnya itu sangat tinggi karena dia buang-buang duit ya. Jadi 700 triliun disebar-sebarkan ke sana kemari ya. Itu sekarang duit berlimpah ya. Subsidi itu paling besar di muka bumi. Sampai Didik Rahbini mendapat subsidi pulsa ya. Dan teman-teman saya dikirain saya kaum du'afa, dapat pulsa dibagi-bagi. Nah, itulah kira-kira pendapat saya, dan saya tidak menerima pertanyaan tapi diskusi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi